Bab 971. Kebuntuan. Wang Lin telah menunggu dan bersiap lama untuk pukulan ini. Energi asal di dalam tubuhnya menyatu dengan kekuatan dewa kuno ketika dia mengayunkan tinjunya. Saat pukulannya keluar, seolah-olah dunia telah berubah warna. Dari jauh, tinju Wang Lin terlalu berbeda dengan jari raksasa itu. Namun, pukulan ini menciptakan badai yang berubah menjadi naga marah yang mengaum dan menyerang jari yang roboh. Saat ini, tangan kanan Wang Lin bertabrakan dengan jari itu. Terjadi ledakan keras, dan tubuh Wang Lin terlempar ke belakang dan dia mundur beberapa langkah pada pecahan alam surgawi. Dengan setiap langkah yang diambilnya, dia meninggalkan jejak kaki, dan terdengar suara letupan dari tubuhnya. Melihat kembali ke jari raksasa itu, lebih banyak lagi lampu merah yang menyala hingga tertutupi olehnya. Pukulan Wang Lin telah menyebabkan ujungnya roboh, dan jari tersebut mulai tahap terakhir keruntuhannya. Setelah beberapa langkah, Wang Lin tanpa ampun menendang dengan kaki kanannya dan menyerang jarinya. Gemuruh, 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 gemuruh. Wang Lin melemparkan 4 pukulan berturut-turut. Kekuatan dewa kuno keluar dari tubuhnya dan mendarat di jari. Setelah beberapa saat, jari itu hancur total dengan keras dan tersebar menjadi untaian energi asal. Itu menimbulkan banyak debu dan menciptakan badai pasir saat tersebar. Di sekte takdir surgawi, di atas puncak dengan cincin 7 warna, mata sang pelihat menampakkan cahaya aneh dan dia bergumam, "Aku tidak menyangka anak ini memiliki harta karun seperti itu." Lalu dia mengangkat tangan kanannya dan melambaikannya. Hembusan angin muncul dan kemudian ditutupi oleh cahaya 7 warna. Itu langsung berubah menjadi naga angin 7 warna yang mengeluarkan suara gemuruh dan menyerbu ke langit. Naga angin 7 warna ini memiliki panjang 1000 kaki, dan saat bergerak, ia memicu badai besar. Ia mengeluarkan banyak debu saat bergerak, dan bahkan awan pun membuka jalan untuknya. Itu terlalu cepat, dan hampir dalam sekejap, ia mendekati Wang Lin. Ekspresi Wang Lin menjadi lebih suram saat dia menatap naga 7 warna itu. Naga ini terbentuk murni oleh angin dan terlalu cepat. Itu juga mengeluarkan aura yang kuat, seolah siap untuk melahapnya. Naga ini bukan sekadar naga, ia mengandung roh naga sungguhan. Mata Wang Lin menjadi dingin. All-Seer, apa yang dia pikirkan? Apakah dia benar-benar membuat kesalahan dalam ramalannya tentang yang ekstrim? Wang Lin menghela nafas. Dia telah bertemu banyak orang dalam hidupnya, tapi yang Maha Melihat adalah satu-satunya yang tidak bisa dia pahami. Itu sama ratusan tahun yang lalu, dan ratusan tahun kemudian masih sama. Meskipun ini tampak seperti kesimpulannya sendiri, itu semua adalah bagian dari rencana yang Maha Melihat. Pada saat ini, Wang Lin murung dan menjadi semakin lelah sebagai sang pelihat. Maha Melihat, jika saya tidak mengambil yang ekstrim, akan ada bayangan di hati Dao saya. Namun, sekarang setelah saya mengambil yang ekstrim, rasanya seperti saya termasuk dalam rencana yang Maha Melihat. Ini adalah skema berlapis ganda, dan aku akan terjatuh ke dalamnya, entah aku mengambilnya atau tidak. Apa sebenarnya tujuan All-Seer? Apakah hanya untuk membuat celah di hati Dao saya untuk menempatkan bayangan di hati Dao saya bahwa dia tidak pernah salah? Saya khawatir Bai Wei mengira idenya yang tiba-tiba akan membuat Sang Maha Melihat melakukan kesalahan. Dia tidak berpikir bahwa guru telah meramalkan gagasannya yang tiba-tiba ini.
Tidak peduli apakah yang ekstrim ini ada di tanganku atau diserahkan kembali kepada Yang Maha Melihat, sebuah cacat akan muncul di hati Daoku. Bayangan dirinya yang tidak pernah salah akan muncul di hati Dao. Saya tidak peduli apa yang saya lakukan. Bagaimana tepatnya saya memecahkan jebakan ini? Saat Wang Lin menatap naga angin yang mendekat dengan cepat, ratusan ide melintas di benaknya. Jika saya membuang yang ekstrim ini, tidak masalah. Bahkan jika saya tidak masuk ke dalam perangkap ini, saya akan tetap masuk ke dalamnya. Itu tidak akan mengubah apapun, membuangnya hanya membodohi diriku sendiri. Apapun yang terjadi, aku tidak bisa mengembalikannya kepada Yang Maha Melihat. Jika aku melakukannya, itu berarti aku kalah dalam konfrontasi ini. Aku benar-benar gagal. Jika saya akan mengembalikannya kepadanya, lalu mengapa menerimanya? Aduh. Namun, jika saya tidak menerimanya, saya masih akan jatuh ke dalam perangkap Olsir. Sepertinya semuanya sudah diatur untuk menjebakku dalam kebuntuan ini. Yang Maha Melihat pasti punya alasan yang lebih dalam untuk semua ini. Mungkin ini hanya langkah pertama dari rencananya untukku. Sama seperti hari yang ekstrim bagi Bai Wei. Ini hanyalah permulaan. Saya tidak tahu apa tujuan Olsir, tapi jika saya ingin melawan, saya harus membuatnya salah menghitung sekali. Sekali saja, dan sebuah pembukaan akan muncul di Olsir yang sempurna. Hanya dengan begitu saya dapat memecahkan jebakan ini dan menemukan cara untuk hidup. Wang Lin memandang ke langit saat naga angin berlari ke arahnya. Raungan naga memasuki telinganya. Hancurkan jebakannya. Untuk membuat Olsir benar-benar salah menghitung sekali. Wang Lin merasa seolah kepalanya akan meledak saat berbagai pikiran melintas di kepalanya. Raungan naga angin semakin dekat. Pada saat ini, cahaya 7 warna menyelimuti langit dan naga angin turun untuk melahap Wang Lin. Ada kilatan rasa dingin di mata Wang Lin. Jika naga angin adalah mantra murni, dia tidak akan bisa menolaknya. Tapi mantra itu mengandung roh naga. Wang Lin tidak akan pernah bisa melupakan bagaimana mahkota itu menangkap naga sejati berjubah emas itu di kehampaan. Tangan kanannya diletakkan di atas tasnya dan Wang Lin hendak mengambil mahkotanya. Namun, pada saat ini, sebuah tawa datang dari jauh dan lautan api muncul di kejauhan. Kilin merah tua muncul di dalam nyala api. Kilin ini sangat ganas dan matanya bersinar. Di punggungnya duduk seorang lelaki tua kurus. Itu adalah pedang suci Ling Tianhou. 4 pedang asal mengelilingi Ling Tianhou. Energi pedang dahsyat yang mereka keluarkan bisa menembus langit. Tatapan tajam Kilin menyapu dan bahkan tidak melihat ke arah Wang Lin. Ia menatap naga angin yang diselimuti cahaya 7 warna. Jika bukan karena Ling Tianhou, ia pasti sudah menyerang dan bertarung dengan naga angin. Ling Tianhou melompat dari Kilin dan tersenyum ke langit. Olsir, suatu kebetulan sekali. Saya kebetulan lewat, tetapi saya tidak berpikir saya akan melihat Anda menghukum murid Anda lagi. Dia melepaskan Kilin, dan tiba-tiba ia mengeluarkan suara gemuruh yang memicu lautan api sebelum menyerang naga angin. Naga angin dan Kilin tiba-tiba terlibat perkelahian. Ini terjadi terlalu tiba-tiba. Mata Wang Lin berbinar saat mundur beberapa langkah, dan dia menggenggam tangannya pada Ling Tianhou. Salam, Santo Pedang Senior. Ling Tianhou memandang Wang Lin dengan penuh arti. Kekaguman memenuhi matanya dan dia berkata, kultivasimu harus sangat bagus untuk bisa memblokir jari Maha Melihat yang bisa mengubah takdir surgawi.
Babak 972, Sang Pelihat berjubah abu-abu. Naga angin 7 warna dan Qilin bertarung satu sama lain, menyebabkan keributan tak berujung yang bergema di seluruh dunia. Naga angin 7 warna mengeluarkan semburan raungan. Qilin bahkan lebih ganas karena dikelilingi oleh lautan api. Nyala api ini menyebar, dan angin tidak hanya tidak memadamkan apinya, tetapi juga membuatnya semakin kuat. Namun, naga angin 7 warna itu terbuat dari angin, jadi tidak berwujud. Sekalipun tubuhnya roboh, ia akan segera terbentuk kembali. Ia memiliki tubuh naga yang tidak bisa dihancurkan. Hasilnya, kedua binatang itu sangat setara. Dampak kuat yang mereka ciptakan tidak lebih lemah dari dua kultivator kuat yang bertarung. Wang Lin berdiri di atas pecahan langit. Dengan satu ujung kakinya, ia menyusut dan mulai berputar di sekelilingnya sebagai perlindungan. Menanggapi kata-kata Ling Tianhou, Wang Lin dengan tenang berkata, "Terima kasih, senior, atas pujian Anda. Aku juga bingung dengan masalah hari ini. Saya tidak tahu apa yang saya lakukan hingga menyinggung perasaan guru hingga membuatnya membacakan mantra untuk membunuh saya di sini." Ling Tianhaus tertawa dan berkata, "Orang tua ini telah melihat hal seperti itu terjadi berkali-kali." Saat itu, tanpa menunggu Ling Tianhou selesai berbicara, sebuah suara kuno bergema di seluruh dunia. "Ling Tianhou, kamu terlalu banyak bicara. Saya dapat menanggung apapun yang Anda lakukan, tetapi Anda tidak dapat mencampuri urusan sekte takdir surgawi saya tanpa alasan. Jika kamu tidak pergi dalam waktu 3 tarikan napas, jangan salahkan orang tua ini karena secara pribadi memaksamu pergi." Ling Tianhou memutar matanya, mendengus dingin, dan berteriak, "Menurutmu, Yang Maha melihat apakah aku, Sang Pedang Suci, takut padamu? Jika Anda ingin bertarung, ayo bertarung, saya ingin melihat seberapa kuatnya Anda." Wang Lin dengan cermat mendengarkan pertobatan mereka. Meskipun tidak ada jejak dari All Seer, dengan kemampuannya, hanya butuh waktu sekejap baginya untuk tiba. Wang Lin selalu bingung tentang suatu hal. Saat itu, dia terlalu lemah untuk memikirkannya terlalu banyak, tapi bagaimana dia juga dianggap sebagai seorang kultivator yang kuat. Bagaimana mungkin dia tidak melihat perbedaan antara Ling Tianhou dan Yang Maha Melihat? Ling Tianhou jauh lebih kuat dari Blood leluhur, tetapi dibandingkan dengan Master Flame Spark, King Sui, dan yang lainnya, dia jauh lebih lemah. Tidaklah tidak pantas untuk mengatakan bahwa perbedaan antara dia dan Yang Maha Melihat seperti langit dan bumi. Namun, Ling Tianhou telah berani menentang Yang Maha Melihat selama puluhan ribu tahun. Wang Lin sangat bingung dengan masalah ini. Mendengarkan nada All Seer, sepertinya dia telah menahan Ling Tianhou berulang kali. Rahasia macam apa yang ada di antara mereka berdua? Wang Lin tetap diam dan mengamati dengan cermat. "Kamu tidak mematuhi perjanjian." Suara All Seer perlahan muncul. Meski tidak ada tanda-tanda senang atau marah, saat suara itu muncul, langit cerah tiba-tiba meredup. Matahari yang berangsur-angsur terbit dari timur sepertinya tertutup seluruhnya oleh mantra yang kuat. Dalam sekejap, dunia menjadi gelap. Ekspresi Ling Tianhou menjadi serius saat dia melambaikan lengan bajunya yang besar dan pedang asal di belakangnya menusuk ke dalam kehampaan, melepaskan energi pedang yang mengerikan. "Jadi bagaimana jika saya tidak mematuhi perjanjian? All Seer, bahkan jika kamu melepaskan jubah abu-abu itu, apakah kamu pikir aku akan takut padamu?" Ling Tianhou mendengus dingin,
lalu tangan kanannya membentuk segel dan menunjuk energi pedang. Energi pedang ini tiba-tiba runtuh dan menyebar ke seluruh dunia. Di bawah sinar energi pedang ini, dunia kembali bersinar. Hal ini menyebabkan area sebelum Wang Lin terlihat seperti senja. Jubah abu-abu muncul di cakrawala. Bayangan ini memunculkan rasa keesepian namun juga sedikit arogansi. Dia perlahan berjalan selangkah demi selangkah menuju Ling Tianhou. Ketika Wang Lin melihat bayangan abu-abu ini, pikirannya bergetar. Dia menyadari bahwa jubah abu-abu ini bukanlah orang lain melainkan Olsir berjubah abu-abu yang mengajarinya seni pembantaian surgawi. Mata Olsir berjubah abu-abu itu dingin dan ada rasa arogansi kesepian di dalamnya. Sebelum dia tiba, dia mengangkat tangan kanannya dan meraih kekosongan. Kegelapan yang tak berujung sepertinya bergerak dan berkumpul menuju tangannya. Pemandangan ini sangat aneh. Kegelapan bukanlah seperti kabut yang bisa bergerak, itu hanyalah keberadaan alami karena kurangnya cahaya. Bagaimana kegelapan ini bisa berkumpul? Namun, saat ini Wang Lin dengan jelas melihat kegelapan ini bergerak dan berkumpul. Kemampuan menyerap cahaya. Kejutan memenuhi mata Wang Lin. Kegelapan tak berujung berkumpul di tangan Olsir berjubah abu-abu dan berubah menjadi pedang hitam yang lebarnya hanya 1 jari. Olsir berjubah abu-abu tidak membuang waktu untuk berbicara dengan Ting Tianhou dan langsung mengayunkan pedangnya. Saat ini, energi pembantaian yang mengerikan berkumpul di dunia. Itu bukan 1 helai energi pembantaian, tapi 10 helai. 10 helai energi pembantaian surgawi yang nyata. Itu bukanlah energi pembantaian tidak lengkap yang dibentuk Wang Lin dengan mempraktikkan seni pembantaian surgawi. Ini adalah untaian energi pembantaian sejati yang terbentuk ketika daging dan jiwa asal seorang kultivator yang mengolah lebih dari 1 juta untaian energi pembantaian dimurnikan. Ini benar-benar untaian energi pembantaian. Ekspresi Wang Lin sangat suram saat dia menatap Olsir berjubah abu-abu dan 10 helai energi pembantaian. Mau tak mau dia berpikir bahwa jika bukan karena fakta bahwa dia telah menyadarinya sejak dini, dia akan menjadi untaian energi pembantai lainnya bagi Olsir berjubah abu-abu. Saat dia memikirkan hal ini, tubuh Wang Lin bergetar seolah-olah seberkas petir melintas di benaknya. Matanya bersinar terang seolah dia menyadari sesuatu. Tunggu, bukannya Sang Maha Melihat tidak pernah salah sebelumnya? Ada makna mendalam di balik saat dia mengajariku seni pembantaian surgawi. Itu adalah tanda pertama dia melakukan hal serupa dengan apa yang dia lakukan pada Bai Wei padaku. Yang Maha Melihat di masa lalu adalah eksistensi sempurna yang tidak akan pernah salah. Namun, di negeri roh iblis, karena bantuan iblis kuno, saya dapat menemukan kelemahan seni pembantaian surgawi. Dengan bantuan iblis kuno, hal itu menyebabkan sedikit penyimpangan pada rencana Olsir. Kemudian iblis yang tersebar muncul dan sekali lagi mengganggu rencananya. Pada akhirnya, saya bisa melihat karma seni pembantaian surgawi dan dengan tegas melepaskan energi pembantaian yang kuat. Itu adalah pertama kalinya Olsir salah saat merencanakan melawanku. Mata Wang Lin berbinar dan dia merasa tercerahkan saat dia menatap Olsir yang berjubah abu-abu. Meskipun ini terdengar lambat, semuanya terlintas dalam pikirannya dalam sekejap. Yang Maha Melihat telah melakukan kesalahan 1 kali saat membuat rencana melawanku. Itulah sebabnya meskipun dia meramalkan tanggal kepulanganku, dia tidak dapat menghitung tingkat kultivasiku yang sebenarnya. Mata Wang Lin sangat dingin.
Dia menarik napas dalam-dalam dan kejernihan memenuhi matanya. Meski kesalahan itu tidak besar, itu bisa dianggap sebagai kesalahan Sang Maha Melihat. Olsir saat ini bukan lagi orang sempurna yang tidak mungkin salah. Kebuntuan ini bukan tidak mungkin dipecahkan. Karena dia salah sekali, dia bisa saja salah untuk kedua kalinya. Mata Wang Lin menjadi dingin. Ekspresi Olsir berjubah abu-abu ini masih tenang, nyaris acuh tak acuh. Ada 10 helai energi pembantaian yang bergerak dengan kecepatan ekstrim menuju Ling Tianhou. Ling Tianhou mendengus dingin, mengangkat tangannya dan berteriak, "Pengorbanan, lubang, hancurkan." Hancurkan gaya kedua, pedang di punggung anak. Itu, tangan kanannya terangkat dan menunjuk ke langit. Kemudian keempat pedang asal di belakang tubuhnya dengan cepat berputar dan menyatu menjadi satu. Dalam sekejap, keempat pedang asal menyatu menjadi satu dan memancarkan cahaya yang keras. Seorang anak laki-laki berusia 7 atau 8 tahun tiba-tiba keluar dari energi pedang ini dengan pedang besar berwarna ungu di punggungnya. Bentuk pedangnya sangat aneh, itu melengkung seperti ular. Energi spiritual surgawi yang kuat dipancarkan oleh pedang ini dan secara samar-samar membentuk bentuk seekor naga. Saat Wang Lin melihat pedang melengkung ini, matanya bersinar. Hujan pedang surgawi. Wang Lin melihat pedang ular itu dan segera mengenalinya sebagai pedang surgawi hujan. Pedang surgawi hujan dibagi menjadi 4 pedang, dan 2 di antaranya dicuri. Pedang surgawi hujan serpentin inilah yang diambil Ling Tianhou. Anak laki-laki itu melangkah keluar dan bertemu dengan Olsir berjubah abu-abu. Ling Tianhou membentuk segel dan menunjuk. Anak laki-laki itu tiba-tiba membuka matanya dan tatapan menindas terlihat. Saat tubuh anak laki-laki itu bergerak, pedang surgawi hujan serpentin terbang ke arah 10 helai energi pembantaian yang dikirimkan oleh sang pelihat. Dalam sekejap, pedang surgawi hujan serpentin bersinar terang dan seekor ular piton raksasa muncul. Ia mengeluarkan suara gemuruh sambil mengeluarkan nafas amisnya, dan angin kencang menyapu ke depan. Ekspresi Olsir berjubah abu-abu masih acuh tak acuh sementara 10 helai energi pembantaian bertabrakan dengan badai yang dimuntahkan ular piton itu. Saat mereka bertabrakan, 10 helai energi pembantaian mengalami perubahan tak terduga yang membuat ekspresi Wang Lin berubah. Ada kilatan cahaya hitam dan 10 helai energi pembantaian berubah menjadi 10 angka. Ada pria dan wanita, tua dan muda, tapi tanpa kecuali, mereka masing-masing memiliki tatapan yang garang. Mereka dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan dan mata mereka merah saat menyerang badai. Selain itu, untaian energi pembantaian yang tak terhitung jumlahnya mengalir keluar. Masing-masing dari 10 angka tersebut melepaskan setidaknya 1 juta helai energi penyembelihan. Akibatnya, jumlah energi pembantaian di udara mencapai jumlah yang mengejutkan. Dari kejauhan, seolah-olah langit pun tertutup seluruhnya. Kemanapun orang memandang, selalu ada energi pembantaian. Untaian energi pembantaian bersiul. Pada saat ini, semua aura dan suara dikeluarkan secara paksa. Satu-satunya yang tersisa hanyalah suara siulan energi pembantaian dan guncangan yang mereka keluarkan. Wajah Wang Lin menjadi sedikit pucat. Matanya berbinar dan kaki kanannya mundur selangkah. Dia memahami energi pembantaian dengan sangat baik. Kekuatan energi pembantaian yang tak terhitung jumlahnya ini sangat mengejutkan. Babak 973, Yin dan Yang dari Manik Penentang Surga.
Saat energi pembantaian menyebar, beberapa datang ke Wang Lin. Fragmen alam surgawi berputar lebih cepat di sekitar Wang Lin, hampir membentuk pusaran, untuk melindunginya sepenuhnya. Wang Lin terus mundur saat suara bantingan bergema di telinganya. Setiap suara adalah untaian energi pembantaian yang menghantam pecahan alam surgawi. Begitu banyak helai energi pembantaian, tapi Olsir berjubah abu-abu ini jelas tidak habis-habisan. Mata Wang Lin berbinar. Dia telah memikirkan cara untuk memecahkan jebakan ini. Saat aku menyerap sepotong yang ekstrim itu, manik yang menantang surga bergetar, mata Wang Lin bersinar sementara ratusan dan ribuan ide terlintas di benaknya. Setelah manik penentang surga menyelesaikan 5 elemen, simbol logam, kayu, air, api, dan bumi menghilang dan digantikan oleh yin dan yang. Pada saat ini, Wang Lin seolah-olah telah memperoleh pencerahan. Itu benar. Yang dibutuhkan manik penentang surga adalah yin dan yang. Yang ekstrim ini sesuai dengan kebutuhan surga yang menentang manik. Wang Lin telah memikirkan tentang bagaimana memenuhi kebutuhan yin dan yang dari surga yang menentang manik setelah 5 elemen selesai. Namun, sekeras apapun dia berusaha, tidak ada perubahan pada tanda matahari dan bulan di surga yang menentang manik. Tidak peduli betapa hebatnya kemampuan sang pelihat, dia tidak dapat meramalkan fakta bahwa aku memiliki manik yang menantang surga. Apalagi saya bisa menggunakannya untuk menyerap yang ekstrim ini. Oleh karena itu, dia akan salah menghitung dan aku bisa mematahkan skema ini. Mata Wang Lin dingin saat dia menatap Olsir berjubah abu-abu. Semakin dia berpikir, tampaknya semakin mungkin hal itu terjadi. Adapun kemungkinan ditemukannya manik yang menentang surga, sejak saya mendapatkannya, bahkan kultivator langkah ketiga misterius dari Alhaven tidak dapat mendeteksi manik yang menentang surga. Saya tidak percaya bahwa Olsir dapat mendeteksinya. Adapun Ling Tianhou, ekspresinya suram. Alasan dia datang ke sini bukan untuk membantu Wang Lin, dia hanya suka menimbulkan masalah dalam segala hal yang dilakukan Olsir. Selain itu, dengan pemahamannya tentang Olsir, dia secara samar-samar menebak pentingnya Wang Lin. Semakin Olsir mementingkan hal ini, semakin dia tertarik untuk mengacaukannya. Apakah kamu pikir aku takut padamu? Ling Tianhou mencibir saat tangan kanannya membentuk segel. Dia menunjuk dan berteriak, hancurkan gaya ketiga, pengorbanan roh anak pedang. Setelah dia berbicara, semburan energi pedang datang dari anak laki-laki yang dikelilingi oleh energi pembantaian yang tak ada habisnya. Dia melangkah maju dan mendarat di ular piton yang dibentuk oleh pedang surgawi serpentin. Saat kakinya mendarat, kepala anak laki-laki itu tersentak dan dia mengeluarkan suara melengking. Suara melengking ini menjadi pedang tajam yang menembus energi pembantaian. Saat anak laki-laki itu berteriak, tubuhnya runtuh menjadi kabut hijau dan dengan cepat memasuki pedang surgawi. Pengorbanan pedang. Pedang surgawi serpentin bergetar seolah-olah telah menyerap pengorbanan anak laki-laki itu. Sebuah himne pedang yang bisa menembus langit yang tinggi muncul dan menghantam energi pembantaian dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Gemuruh, gemuruh. Serangkaian gemuruh yang mengguncang surga bergema dan badai besar melanda daerah tersebut. Saat dampak konstan berlanjut, untaian energi pembantaian menghilang di bawah energi pedang. Saat ini, dunia diselimuti energi pedang. Pusaran energi pedang terbentuk dari seluruh energi pedang di sekitar Ling Tianhou. Suara energi pedang menggantikan semua suara di dunia.
Olsir berjubah abu-abu tidak peduli saat dia melihat semua energi pedang ini. Dia dengan tenang menatap Ling Tianhou, dia mengangkat tangan kanannya, dan dengan dingin berkata, energi pedangmu telah meningkat. Jika kamu bisa menerima serangan orang tua ini berikutnya, aku tidak akan ikut campur dalam pertarungan antara kamu dan Olsir itu. Dengan itu, tangan kanannya membentuk segel dan menunjuk ke arah Ling Tianhou. Saat dia menunjuk, seluruh langit menjadi hitam, seolah-olah ada raksasa yang menyebarkan tinta di atasnya. Kegelapan bergejolak dan seluruh dunia menjadi hitam. Karena kamu menjadi orang suci melalui pedang, maka aku akan melawanmu dengan pedang. Pembantaian, beralih ke pedang. Suara Olsir berjubah abu-abu itu datar, tapi saat jarinya mendarat, untaian energi pembantaian yang tak terhitung jumlahnya berkumpul ke arahnya seperti orang gila. Untaian energi pembantaian itu masing-masing merupakan kehidupan. Jutaan energi pembantaian berkumpul, dan pemandangan ini membuat Wang Lin terkesiap. Untaian energi pembantaian di sekelilingnya berhenti mengejar dan mundur. Mereka berkumpul menuju tempat yang ditunjuk oleh Olsir berjubah abu-abu. Dalam sekejap, saat untaian energi pembantaian menyatu, pedang panjang berwarna merah sepanjang 7 inci dan lebar 3 inci muncul di hadapan Olsir berjubah abu-abu. Pedang itu mengeluarkan helaian asap. Olsir berjubah abu-abu dengan santai melambaikan tangannya dan pedang itu mengeluarkan himne pedang yang menggetarkan surga. Pedang itu berubah menjadi garis merah dan melesat ke arah pedang surgawi serpentin milik Ling Tianhou. Kedua pedang itu bergerak semakin cepat, dan ledakan sonik yang disebabkan oleh kedua pedang itu menyebar ke seluruh planet. Dalam sekejap, kedua pedang itu bertabrakan. Kedua pedang ini tidak terlalu bersentuhan, ada jarak 7 inci dari satu sama lain. Semburan gemuruh datang dari ruang 7 inci ini, dan sinar energi pedang yang tak terhitung jumlahnya bertabrakan. Petir dalam jumlah besar tersebar ke segala arah. Sejumlah besar daya terkonsentrasi di ruang 7 inci ini. Olsir berjubah abu-abu mengangguk dan perlahan berkata, "Tidak buruk, budidayamu telah meningkat sedikit, namun, jika hanya ini yang kamu dapatkan hari ini, kamu akan diusir dari planet Tian Yun olehku." Ling Tianhou mencibir sambil melambaikan lengan bajunya dan tangannya terbuka. Dia berteriak, "Saya, Ling Tianhou, hanya mengolah dao pedang. Dalam beberapa tahun terakhir, saya memperoleh pencerahan tentang hukum pedang." Jubah abu-abu, aku tidak tahu kenapa kamu mau dimanipulasi olehnya. Tapi jika kamu muncul di sini berarti kamu menyerah pada persahabatan kita sejak saat itu. Olsir berjubah abu-abu merenung tetapi tidak berbicara. Ling Tianhou menarik napas dalam-dalam dan melambaikan tangannya. Retakan muncul di antara alisnya dan seberkas cahaya hitam keluar. Setelah cahaya hitam keluar, ia segera mengelilingi Ling Tianhou. Tak lama setelah itu, mustahil untuk melihat sosok Ling Tianhou. Saya menggunakan jiwa asal saya untuk memurnikan roh pedang. Saya menggunakan darah dan daging saya untuk memurnikan pedang. Akulah pedangnya dan pedang itu adalah aku. Suara Ling Tianhou keluar dari cahaya hitam dengan nada yang sangat aneh. Saat ini, cahaya hitam menjadi kuat, dan Ling Tianhou duduk di dalamnya. Celah di antara alisnya terbuka dan tertutup dengan cara yang aneh. Matanya menampakkan cahaya iblis, lalu perlahan menutup. Saat matanya terpejam, tubuhnya bergetar dan bayangan keluar dari dahinya. Bayangan ini adalah pedang.
Pedang yang dibentuk oleh jiwa asal Ling Tianhou yang dimurnikan olehnya sepanjang hidupnya. Saat pedang ini muncul, nyanyian pedang seperti pemujaan datang dari seluruh planet Tian Yun. Semua pedang di planet Tian Yun mulai bergetar. Bayangan itu berkedip-kedip dan menembus cahaya hitam, menuju pedang surgawi serpentin. Pedang surgawi serpentin tampaknya memiliki kecerdasan, itu menyala merah dan menyerang ke depan. Jarak antara pedang menyusut dari 7 inci menjadi 3 inci. Saat bayangan itu bergerak, retakan muncul di langit. Ketidakpedulian Olsir berubah untuk pertama kalinya. Matanya bersinar terang saat dia menatap bayangan pedang dan tertawa. Bagus, Ling Tianhou, karena kamu mampu menyempurnakan pedang sampai tingkat ini, aku akan menggunakan 70% kekuatanku untuk melawanmu. Setelah Olsir berjubah abu-abu selesai berbicara, dia mundur selangkah dan membuka mulutnya untuk mengeluarkan suara gemuruh. Wajahnya sangat ganas ketika dia mengeluarkan raungan itu, dan helaian energi pembantaian yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tubuhnya. Energi pembantaian mengelilinginya sebelum akhirnya maju ke depan. Itu menyatu dengan pedang pembantai, menyebabkan kekuatan pedang pembantai meningkat pesat. Jarak 3 inci antara kedua pedang itu langsung runtuh. Kedua pedang itu membawa kekuatan yang tak terbayangkan, bertabrakan. Ledakan. Tepat pada saat ini, sejumlah besar cahaya 7 warna muncul di langit yang gelap. Cahaya 7 warna ini mengelilingi mereka bertiga, dan saat berikutnya, mereka berada di luar angkasa di luar planet. Ujung kedua pedang itu bertabrakan di angkasa. Boom, 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 boom. Saat kedua pedang itu terus bertabrakan, badai dahsyat terbentuk di angkasa. Saat kedua pedang itu terus-menerus bertabrakan, pedang energi pembantaian akhirnya roboh dan terdorong ke belakang. Itu berubah menjadi untaian energi pembantaian yang tak terhitung jumlahnya sebelum menghilang. Sedangkan untuk pedang surgawi serpentin, retakan muncul di tengahnya dan terdorong ke belakang. Energi pembantaian itu berlangsung selama 3 tarikan napas sebelum akhirnya runtuh dan berubah menjadi untaian gas abu-abu yang tak terhitung jumlahnya yang kembali ke Olsir berjubah abu-abu. Olsir tersenyum sebelum dia berbalik dan kembali ke planet Tian Yun. Ling Tianhou, orang tua ini tidak peduli lagi dengan masalahmu. Saat pedang surgawi serpentin mundur, sebuah bayangan muncul dari celah dan berubah menjadi Ling Tianhou. Dia menatap ke langit dan mencibir. Olsir, dasar pistol, kamu akhirnya muncul. Ada kilatan cahaya 7 warna di mana Ling Tianhou sedang melihat dan sosok Olsir mengembun dengan rendah. Sosok ini adalah ilusi yang dibentuk oleh 7 warna cahaya. Setelah dia muncul, dia menatap Ling Tianhou dan dengan tenang berkata, Ling Tianhou, kita sudah bertarung, tapi kamu tidak punya alasan untuk mencampuri urusan sekte nasib surgawiku. Babak 974, Orang Suci dari Kekosongan Cemerlang. Ling Tianhou memutar matanya dan mencibir sambil tidak melihat ke arah yang maha melihat. Sebaliknya, matanya tertuju pada Wang Lin, dan dia berteriak, Wang Lin, sekte pedang Dalou orang tua ini kehilangan seorang tetua. Apakah Anda bersedia menjadi tetua dari sekte pedang Dalou? Sang Maha Melihat mengerutkan kening. Mata Wang Lin berbinar. Ratusan pikiran terlintas di benaknya sebelum dia menggenggam tangannya dan berkata, terima kasih. Ling Tianhou memandang Sang Maha Melihat dan mencibir. Olsir, sesuai kesepakatan kita, lelaki tua ini sekarang punya alasan untuk campur tangan.
Alis Olsir mengendur. Setelah merenung sejenak, dia tersenyum dan menatap Wang Lin dengan dalam. Dia dengan tenang berkata, "Benarkah? Kalau begitu, lupakan saja." Dia berbicara dengan santai sebelum menghilang dalam sinar 7 warna. Adegan itu menyebabkan pikiran Wang Lin bergetar. Dia menatap ke tempat Olsir menghilang dan mulai merenung. Ekspresi Ling Tianhou langsung menjadi suram dan dia mengerutkan kening. Pada akhirnya, dia hanya menamparkan tas pegangannya dan 5 cangkang kura-kura muncul. Mereka berputar di tangannya, dan Ling Tianhou sesekali membuat segel tangan. Tak lama setelah itu, ekspresi Ling Tianhou menjadi lebih suram dan dia bergumam, "Bajingan sialan itu, Olsir, apa yang dia maksud dengan ini?" Saat dia merenung, dia mengangkat kepalanya dan menatap Wang Lin. Agar Wang Lin diperdaya seperti ini oleh Olsir berarti dia pasti sangat berguna. Saya kira dia sangat berguna untuk Dao Olsir. Terutama mengingat orang ini adalah bagian dari seri Vermilion Bird, skema Olsir terhadapnya pasti sangat penting. Atau dia tidak akan bersedia menyinggung 4 sekte ilahi hanya demi dia. Jika rencananya berhasil, dia mungkin mendapatkan kekuatan yang dapat mengguncang 4 sekte ilahi. Jika ini benar, maka aku harus menghentikan bajingan tua itu. Kalau tidak, jika Olsir berhasil, aku tidak akan pernah punya harapan untuk membalikkan keadaan dalam hidupku. Pikiran dengan cepat terlintas di benak Ling Tianhou. Namun, jika Wang Lin benar-benar sangat penting baginya, mengapa dia pergi begitu tenang, bahkan diagram ramalan pun tidak dapat melihat apapun? Aneh. Ling Tianhou menghela nafas gelap saat dia melihat ke arah Wang Lin dan perlahan berkata, "Wang Lin, bahkan jika aku tidak datang untuk membantumu hari ini, Yang Maha Melihat tidak akan berani membunuhmu dengan mudah. Bagaimanapun juga, Anda adalah bagian dari Vermilion Bird Series." Wang Lin masih memikirkan tentang hubungan antara Ling Tianhou dan Sang Maha Melihat dari awal hingga akhir. Saat ini, dia menggenggam tangannya. Ada 3 orang di Vermilion Bird Series, dan saya hanyalah salah satu dari mereka. Singkatnya, Junior akan mengingat bantuan Sword Sein. Ling Tianhou mengangguk dan tersenyum. Ketika Kaisar Suci Burung Vermilion berkuasa, saya hanyalah seorang junior. Kasih karunia-Nya telah membantuku sebelumnya, tapi itu sudah terlalu lama dan aku ragu dia mengingatnya. Anda adalah Vermilion Bird Series, dan jika Anda mendapatkan kesempatan yang tepat, Anda akan menjadi Kaisar Suci Vermilion Bird berikutnya. Lebih baik kita berbicara secara setara. Lagi pula, kamu bukan lagi murid dari anak lelaki tua bersenjata itu, Sang Maha Melihat. Ekspresi Wang Lin tenang dan dia berkata, Sword Sein bersikap sopan. Karena ini masalahnya, aku akan mendengarkan Sword Sein. Ling Tianhou tertawa dan mengulurkan tangannya. Rekan penggarap Wang, ikuti orang tua ini ke planet Dalou. Setelah Tide Abis terbuka, kita akan pergi ke Gua Surgawi. Wang Lin tersenyum dan mengangguk. Tolong pimpin jalannya. Keduanya dengan cepat bergerak. Planet Dalou tidak jauh dari sana dan mereka berdua adalah kultivator yang kuat, jadi secara alami mereka sangat cepat. Tidak butuh waktu lama sebelum planet Dalou muncul di hadapan mereka. Sepanjang perjalanan, Ling Tianhou tidak pernah berbicara tentang bagaimana Wang Lin membunuh murid-muridnya, seolah-olah dia telah melupakannya. Sebaliknya, dia berbicara tentang mantra surgawi dan Dao dengan Wang Lin. Dapat dikatakan bahwa ini adalah pertama kalinya dia dan Wang Lin berbicara satu sama lain.
Sepanjang jalan, meskipun Wang Lin tidak banyak bicara, apa yang dia katakan membuat Ling Tianhou memandangnya dengan kagum. Wang Lin ini memang layak menjadi salah satu Vermilion Bird Series. Tidak hanya kultivasinya yang kuat, wawasan dan pemahamannya juga luar biasa. Saat mereka berbicara, Wang Lin juga memikirkan masalah yang ekstrim dan membuat rencana. Wang Lin berpikir lama dan tidak mengerti apa yang dipikirkan Olsir karena mengabaikan ini begitu saja. Namun, dia memiliki dugaan samar bahwa tindakan Olsir tidak ditujukan padanya, tapi Wang Lin melihat ke arah Ling Tianhou di belakangnya. Apakah ini Ling Tianhou? Dari kejauhan, planet Dalou tampak dipenuhi energi pedang selain berwarna biru. Energi pedang ini terlihat sangat kacau dan tersebar. Namun, setelah kultivasi Anda mencapai tingkat tertentu, Anda akan menyadari, setelah mengamati dengan cermat, bahwa energi pedang ini tidak normal. Energi pedang ini tidak dilepaskan oleh para penggarap, tetapi oleh planet Dalou sendiri. Karena itulah terlihat agak kacau. Namun, Wang Lin menyadari bahwa jika seseorang memandu energi pedang ini, kekuatannya akan sangat mengejutkan. Planet Dalou tidak termasuk dalam wilayah planet Tianyun. Orang tua ini menghabiskan upaya yang sungguh-sungguh untuk menyelesaikan permintaan pribadi dari Sekte Budidaya Kekosongan Cemerlang dan dihargai di planet ini. Planet ini berasal dari planet ilusi yang selalu terbakar di neraka kekosongan cemerlang. Planet ilusi itu sangat besar, ribuan kali lebih besar dari planet Tianyun. Itu disempurnakan sebagai pedang oleh Master Void Spirit dari Sekte Budidaya Void Cemerlang. Begitulah asal-usul planet Dalou. Suara Ling Tianhou tenang, tapi ada sedikit kebanggaan di dalamnya. Karena suatu insiden, planet ilusi itu runtuh, dan planet Dalou adalah bagian dari planet yang runtuh itu. Kekosongan cemerlang. Ekspresi Wang Lin berubah. Ini adalah kedua kalinya dia mendengar hal ini. Pertama kali dia mendengarnya dari King Sui. Tampaknya Alliance Star System pernah disebut Brilliant Void Star System. Sekte budidaya, mungkinkah ini sekte budidaya yang diberi nama Brilliant Void? Wang Lin merenung. Sekte Budidaya Kekosongan Cemerlang adalah satu-satunya planet budidaya peringkat 9 di aliansi. Namun, itu hanya disebut sebagai Sekte Budidaya Kekosongan Cemerlang oleh semua orang. Ling Tianhou secara alami melihat kebingungan Wang Lin dan menyadari bahwa Wang Lin tidak tahu banyak tentang ini, jadi dia memberikan penjelasan. Mereka adalah satu-satunya yang mempertahankan nama lama, Brilliant Void. Kenangan memenuhi mata Ling Tianhou. Dalam sistem bintang aliansi, setelah budidaya seseorang mencapai tingkat tertentu, Anda dapat memilih untuk tidak bergabung dengan aliansi budidaya. Namun, orang itu tetap menghormati Sekte Budidaya Kekosongan Cemerlang. Suatu kehormatan diundang oleh mereka. Setiap 3000 tahun, Sekte Budidaya Kekosongan Cemerlang mengirimkan 3 giok undangan kepada para penggarap terkenal untuk diundang ke neraka kekosongan cemerlang untuk berkultivasi. Saat itu, aku dan sang pelihat memperoleh undangan bersama-sama, kekosongan cemerlang. Wang Lin diam-diam mencerna apa yang dikatakan Ling Tianhou. Sesaat kemudian, matanya berbinar dan dia berkata, karena setiap 3000 tahun orang masuk, maka saya berasumsi orang-orang dari Sekte Budidaya Kekosongan Cemerlang keluar. Tentu saja ada orang yang keluar. Apakah Anda ingat wanita yang tampak seperti wanita fana saat Anda pertama kali kembali? Saat itu, orang ketiga yang pergi bersamaku dan yang maha melihat adalah dia.
Dia memiliki seorang murid perempuan di sampingnya, dan jika saya tidak salah, dia berasal dari sekte budidaya kekosongan cemerlang. Wang Lin kaget. Orang pertama yang dia pikirkan adalah wanita berbaju pink yang mengundangnya. Sekte budidaya kekosongan cemerlang mempertahankan tradisi kuno. Selalu ada saintes void cemerlang. Aku hanya tidak tahu apakah dia adalah orang suci. Orang suci void yang cemerlang, Wang Lin mengusap pelipisnya. Semua yang dikatakan Ling Tianhouse adalah hal-hal yang belum pernah dia dengar sebelumnya. 4 sekte ilahi Anda adalah penguasa Brilliant Void sejak lama sekali. Sayangnya, Ling Tianhou menggelengkan kepalanya dan tidak melanjutkan. Namun, kata ini menyebabkan pikiran Wang Lin bergetar saat mendengarnya. 4 sekte ilahi pernah menjadi penguasa Brilliant Void. Wang Lin pernah menebak kekuatan 4 sekte ilahi, tetapi tampaknya 4 sekte ilahi telah jauh melampaui imajinasinya. Saat keduanya bergerak, planet Dalou menjadi semakin dekat. Ini adalah pertama kalinya Wang Lin datang ke planet Dalou. Semakin dekat dia, semakin dia bisa merasakan energi pedang tak berujung yang terus-menerus dikirim. Lautan menempati sebagian besar planet ini, dan satu-satunya sekte di planet ini adalah sekte pedang Dalou. Semua menara itu muncul di depan mata Wang Lin satu persatu. Para murid dari sekte pedang Dalou terbang ke udara. Mereka memenuhi udara, dan setidaknya ada 10.000 orang. Namun, yang aneh bagi Wang Lin adalah kebanyakan dari mereka berada pada tahap ascendan. Meskipun ada beberapa penggarap ilusi yin, tidak ada satupun penggarap korporeal yang. Ling Tianhou tersenyum tipis dan berkata, apakah menurutmu aneh kalau sekte pedang Dalou yang agung hanya memiliki sedikit kultivator langkah kedua? Wang Lin tidak menyembunyikannya dan mengangguk. Ini memang aneh. Para murid dari 7 divisi sekte nasib surgawi menekan budidaya mereka setiap hari. Mereka takut jika mereka kehilangan kendali atas anjing laut mereka akan dimangsa oleh bajingan tua itu. Hal ini tidak terjadi di sini, hanya saja mereka yang memasuki langkah kedua memiliki tempat lain untuk dituju. Masing-masing dari puluhan ribu pembudidaya di bawah mereka memiliki pedang besar di punggung mereka. Mereka semua sangat hormat. Ketika Wang Lin dan Ling Tianhou turun, mereka semua membungkuk serempak. Selamat datang, Sekte Master Pedang Suci. Suara ini seperti sambaran petir dahsyat yang bergema di seluruh planet Dalou. Ling Tianhou tertawa. Saat ini, beberapa lusin orang terbang menuju Ling Tianhou. Mereka sangat hormat, dan beberapa dari mereka adalah orang-orang yang mengikuti Ling Tianhou ke Sekte Takdir Surgawi, jadi mereka mengenal Wang Lin. Saat mereka melihat Wang Lin, ekspresi mereka menjadi aneh. Mereka tidak bisa menebak mengapa Wang Lin bersama Ling Tianhou. Tatapan Wang Lin menyapu puluhan ribu orang itu, dan dia berpikir. Dulu saat pertempuran dengan aliansi di wilayah utara, saya bertemu Chen Long, tapi di sini saya tidak melihatnya. Ling Tianhou melambaikan lengan bajunya, lalu dia terbang ke depan dan tiba di menara terbesar. Mulai hari ini dan seterusnya, Wang Lin akan menjadi tetua dari Sekte Pedang Dalouku. Ling Tianhou hanya mengatakan satu hal sebelum menghilang ke dalam menara besar. Penatua Wang, saya akan berkultivasi dengan pintu tertutup untuk jangka waktu ini. Kamu akan aman di planetku Dalou. Perasaan ilahi Ling Tianhou bergema di telinga Wang Lin. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo.
Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.